Shalom Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini seperti biasa pada setiap hari Rabu saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin menanyakan sesuatu. Apabila saudara membaca kitab suci tetapi mengalami kesulitan atau bahkan saudara berhadapan dengan kehidupan sehari-hari di mana saudara mengalami kesulitan untuk dipertanyakan, kami persilahkan untuk saudara bisa angkat tangan dan maju ke depan. Silakan. Baik, saudara-saudara, saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan dari saudari Sylvie berkenaan dengan materi saya pada hari Minggu yang lalu tentang Adam dan Hawa. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengapa bisa ada kesimpulan bahwa Habil sudah menikah sebelum dibunuh? Apakah ada ayatnya? Nah, untuk hal ini saya memberikan jawabnya. Ayatnya memang tidak ada. Tetapi di dalam kita membahas kitab suci, memang terkadang tidak tersurat, tetapi bisa tersirat di dalamnya. Contoh misalnya saya, adakah ayat yang melarang kita merokok? Tidak ada, bukan? Tetapi dari ayat yang lain yang berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang tidak boleh dirusak, itu sudah tersirat bahwa merokok itu salah. Nah, disinilah kita harus berpikir, kenapa sih Kain itu takut? Karena keluarga Habil pasti bisa menuntut balas. Kenapa? Karena orang luar tidak mungkin tiba-tiba melakukan pembunuhan pada Kain yang tidak tahu apa-apa tentang peristiwa pembunuhan tersebut. Kemudian yang kedua, Habil memelihara kawanan domba. Apakah dia sendirian? Kain menjadi penggarap tanah. Apakah dia juga sendirian? Jelas tidak mungkin. Dan kisah ini adalah kisah di saat mereka sudah dewasa. Mungkin kita akan berkata, loh, kan bisa saja pertanian itu pekerjaan Adam yang dibantuin sama Kain. Sedang yang beternak itu adalah pekerjaan Hawa yang dibantuin Habil. Tetapi di dalam kisah ini, Kain dan Habil itu dikatakan, Habil memelihara kawanan domba dan Kain menjadi penggarap tanah. Itu adalah pekerjaan mereka masing-masing. Makanya saat mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, itu bukti bahwa mereka sudah punya otoritas sendiri-sendiri karena mereka sebagai kepala keluarga. Masing-masing yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, pola ini sebetulnya terbawa terus sampai sekarang, bahwa kepala keluarga itulah yang harus memberikan persembahan kepada Tuhan di bait suci, bukan istrinya atau perempuannya. Saya ambil contoh misalkan seperti Elkana, yang tiap tahun memberikan persembahan ke bait suci, seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat yang keempat. Kemudian Iyob, bagaimana Iyob memberikan persembahan atau Ayub ketika anak-anaknya sudah dicurigai berbuat dosa. Maka Iyob sebagai kepala keluarga, dia bertanggung jawab untuk memberikan persembahan sebagai wujud permohonan pengampunan dosa kepada Tuhan. Dan di sini perempuannya juga tidak diekspos. Apabila tidak ada kisah yang penting yang perlu diceritakan, memang kitab suci tidak mengekspos namanya. Itulah sebabnya di dalam kisah ini dijelaskan bahwa Kain dan Habil itu sudah punya keluarga sendiri-sendiri. Hal yang berikutnya yang memberikan support adalah perhatikan ucapan Kain. Setiap orang yang bertemu denganku akan membunuh aku. Pertanyaannya, siapakah setiap orang di sini? Tidak lain, ya pasti keluarganya Habil. Kenapa istrinya kok tidak diceritakan? Ya itulah pola Ibrani. Di samping istrinya tidak ada kisah tersendiri,
namanya juga muncul hanya kalau bersinggungan langsung dengan peristiwanya. Saya ambil contoh seperti misalnya Kefa atau Petrus. Mana istrinya? Kok tidak diceritakan? Apakah Petrus punya istri? Sekalipun tidak diceritakan, tetapi jelas tersirat bahwa dia punya istri karena dia punya mertua yang saat itu sedang sakit. Itu adalah jawaban saya. Kenapa saya katakan bahwa Kain dan Habil itu sudah punya keluarga. Hal yang berikutnya, pertanyaan yang kedua adalah, jika menurut Torah Musa, perkawinan sedarah itu tidak dibolehkan, mengapa Tuhan berfirman pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 28, agar beranak cucu dan penuhilah bumi? Berarti kan pada waktu itu Tuhan mengizinkan perkawinan sedarah. Nah, untuk hal ini saya memberikan jawaban demikian. Saat itu belum ada peraturan. Jadi pernikahan sedarah masih belum bisa disebut dosa. Dan perintah untuk beranak cucu sebetulnya adalah perintah Tuhan pada Adam dan Hawa, bukan untuk anak-anaknya. Jadi ketika anak-anaknya Adam dan Hawa terjadi insest, Adam tidak bisa melarang. Karena hal itu belum tahu akibatnya. Dan memang tidak ada peraturan kalau insest itu dilarang. Tetapi ketika Torah ditulis, disitulah manusia mengenal dosa. Ya, seperti yang kita lihat di dalam kitab Roma pasal 7. Ya, coba kita akan lihat bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Lalu kita akan mengatakan apa? Apakah Torah itu dosa? Tidaklah mungkin. Sebaliknya, aku tidak mengenal dosa kecuali melalui Torah. Sebab aku juga tidak mengetahui keinginan kecuali Torah mengatakan, jangan mengingini. Namun dengan mengambil kesempatan melalui perintah itu, dosa membangkitkan berbagai keinginan di dalam diriku. Sebab tanpa Torah, dosa itu mati. Artinya apa, saudara-saudara? Torah itu adalah pengajaran atau teaching. Sama seperti ibarat seseorang ketika dia sekolah. Dia sekolah, kalau di sekolah tersebut tidak ada peraturan, orang bisa saja sekolah semau-maunya sendiri. Seperti misalnya rambutnya gondrong, kemudian pakaiannya asal-asalan atau robek-robek, nggak rapi, nggak seragam. Itu tidak dianggap sebuah kesalahan, karena memang peraturannya tidak ada. Tetapi begitu peraturan itu dibuat, maka disitulah kita tahu, oh ternyata kalau sekolah itu rambutnya gondrong, itu berarti nggak boleh. Oh ternyata kalau sekolah itu pakaiannya robek-robek, tidak rapi, nggak seragam, tidak boleh. Kenapa kita bisa ngerti? Oh, gondrong itu salah. Pakaian robek-robek itu salah karena peraturan sudah dimunculkan. Sama seperti Torah. Torah begitu dimunculkan, manusia mengerti. Oh, ternyata insest itu tidak boleh. Insest itu dilarang. Nah, demikianlah jawaban saya yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang diajukan demikian. Mengapa waktu Musa mengatakan bahwa perkawinan sedarah tidak dibolehkan, lalu ketika ada yang melakukan itu dikatakan lalu sebagai dosa? Kok seolah-olah malah Tuhan yang manut pada aturan Torahnya Musa ya? Nah, untuk hal ini demikian jawaban saya. Torah itu bukan buatannya Musa atau Moshe, tetapi buatannya Tuhan sendiri. Musa itu hanya sebagai juru bicaranya Tuhan melalui Torah. Jadi andai kata Tuhan memang tidak membuat Torah, ya Musa pun ya tidak akan bicara apa-apa, karena
Musa itu hanya berbicara karena Tuhan yang perintahkan. Adanya pengajaran bahwa jangan kamu membunuh, jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri. Itu karena supaya manusia itu hidupnya tertib. Ya, demikian juga dengan perkawinan saudara. Begitu. Lalu pertanyaan yang keempat demikian. Dari manakah asal mulanya kata istri? Karena waktu Hawa dijadikan pada kitab Kejadian atau kitab Beresit pasal 2 ayat 23, Adam hanya berkata, "Ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Nah, untuk hal ini jawaban saya adalah sebagai berikut. Kata istri itu sebetulnya sudah ada di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Coba ya, kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Dikatakan demikian. Itulah sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan bersatu padu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan mereka telanjang, baik manusia itu maupun istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, jadi kalau saya perhatikan, Saudari Sylvie itu membacanya kurang panjang. Ya, tadi Sylvie membaca pada ayat 23. Sehingga mengatakan mana ada kata istri. Ya, tapi coba kalau disambung dengan ayat 24-nya akan muncul itu kata istri. Ya. Dan istri itu juga sebetulnya istilah itu sudah muncul pada kitab Kejadian pasal yang pertama. Ya. Ayat yang ke-28. Saya akan coba bacakan. Demikian bunyinya. Dan Elohim memberkati mereka. Dan Elohim berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan berlipat gandalah, dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di langit, dan atas segala yang hidup yang merayap di muka bumi." Nah, di sini sebetulnya indikasi tentang istri, suami istri itu sudah ada. Yaitu ketika apa? Ketika Elohim memberkati mereka. Ya. Jadi kata istri, kata suami itu bisa muncul ya setelah mereka diberkati. Jadi kalau kita yang belum diberkati sebagai suami istri yang sah, ya tidak boleh hidup serumah lelaki dan perempuan, karena hanya lelaki dan perempuan yang sudah diberkati oleh Tuhan, nah itulah yang disebut suami dan istri. Nah, sebenarnya dari ayat-ayat yang disodorkan tadi memiliki satu arti yang sangat dalam. Coba kita ulang ya. Yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23 dikatakan, "Lalu Yahweh Elohim membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Yahweh Elohim mengambil salah satu rusuk," perhatikan kata rusuk, "daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Yahweh Elohim," perhatikan kata rusuk, "dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, 'Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki.'" Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahasa Ibrani untuk kata rusuk adalah hatzela. Diambil dari beberapa huruf Ibrani, yaitu He, Sade, Lamed,
dan Ayin. Nah, di dalam bahasa Aram, kata ini juga dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang melingkupi, mengelilingi, atau menyelimuti. Jadi ketika Adam dibuat tertidur, Bapak Yahweh mengambil salah satu dari hatsela Adam, sehingga tempat di mana rusuk itu seharusnya ada menjadi titik kelemahan Adam. Kalau titik kelemahan ini atau weak spot ditusuk dengan pisau atau pedang, senjata itu akan langsung melukai organ vitalnya. Pada saat Yahweh akhirnya mengubah Hatzela ini menjadi seorang perempuan, yang terjadi adalah perempuan inilah yang sekarang berfungsi sebagai Hatzela bagi Adam. Perempuanlah yang seharusnya melingkupi, mengelilingi, dan menyelimuti Adam dengan kasih sayang, dengan dukungan, dan terutama dengan perlindungan terhadap segala serangan yang datang dari luar yang mentargetkan titik kelemahan Adam itu. Kita akan meneruskan ke ayat 23. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ini ayat 23 ya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, hubungan sebab akibat yang seperti hendak disampaikan di sini tidak masuk akal. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Tetapi di dalam kitab suci versi Orthodox Jewish Bible yang mencampur antara bahasa Ibrani dan bahasa Inggris, hubungan sebab akibat ini menjadi lebih jelas. Contoh ya, di dalam kitab Orthodox Jewish Bible dikatakan, she shall be called Isha atau perempuan, because she was taken out of Ish atau laki-laki. Ya, nah kata Isha atau perempuan secara harafiah berarti berasal dari sesuatu yang disebut Ish. Namun yang membuat rahasia ini menjadi indah adalah bukanlah istilahnya, tetapi goresan di dalam huruf Ibrani yang dipakai untuk menuliskan kedua istilah ini. Kata Isyah di dalam huruf Ibrani dituliskan huruf Alef, Shin, He. Dan kata Ish dalam huruf Ibrani dituliskan Alef, Yod, Shin. Semua kata yang dimulai dengan huruf Alef ya berarti memiliki unsur Tuhan di dalamnya. Karena Alef itu artinya Esa, artinya tunggal ya. Nah, Ish atau laki-laki yang dalam hal ini tentu adalah Adam, tentu memiliki unsur Tuhan di dalamnya. Karena di dalam hidung laki-lakilah Tuhan menghembuskan bagian dari dirinya. Demikian juga Isyah yang diambil dari sesuatu yang berasal dari Tuhan juga. Dari sini kita bisa melihat bahwa untuk menjadi seorang wanita atau laki-laki yang utuh, seseorang harus memiliki unsur Tuhan di dalam kehidupannya. Seringkali kita menemukan ada begitu banyak manusia yang hidupnya kosong dan tidak bahagia. Kenapa? Karena kekosongan mereka itu diisi dengan segala macam, seperti perempuan, seks, obat-obatan, dan lain-lain. Tetapi selama kekosongan tersebut tidak diisi dengan unsur Alef atau unsur Tuhan, mereka tidak akan pernah menjadi Isyah atau perempuan dan Ish atau laki-laki yang seutuhnya. Nah, satu hal lagi yang bisa dipelajari dari kedua goresan huruf Ibrani ini adalah sifat alami dari kesatuan mereka. Ketika laki-laki bersatu dengan istrinya, mereka menjadi satu daging. Kalau kita lebur kata Isyah dan Ish,
maka huruf-huruf yang sama yang ada di kedua kata tersebut adalah alef dan shin. Sementara huruf yang ditambahkan kepada peleburan kedua kata tersebut adalah yod dan he. Kedua huruf tersebut sebuah kata. Yod dan he tentu dibaca yah. Dan yah adalah singkatan dari nama Elohim Israel, yaitu Yahweh. Jadi apa artinya? Artinya adalah di tengah-tengah kesatuan antara lelaki dan perempuan seharusnya ada Yah atau Yahweh atau Tuhan. Bersatunya lelaki dan perempuan di dalam pernikahan itu ibarat melebur kata-kata ish atau laki-laki dan isyah atau perempuan menjadi satu. Perhatikanlah apabila kita menyatukan kedua kata tersebut. Seharusnya hasilnya terlihat seperti ini. Alef, yod, shin, he. Tetapi apabila unsur Tuhan yaitu huruf-huruf yod dan he diambil dari peleburan kata tersebut, maka yang kita dapatkan adalah kata eish atau alef shin yang berarti api yang membinasakan. Dari penerangan ini kita bisa melihat betapa sakralnya suatu pernikahan. Kita sering melihat adanya seseorang yang sampai melakukan pembunuhan dan sebagainya karena kesakralan ini sudah terinjak-injak. Demikianlah kiranya penerangan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Amin.